Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan kita boleh memperoleh berkat kesehatan sehingga kita boleh datang untuk bersama-sama beribadah di dalam ibadah malam pergantian tahun di gereja kita ini. Tema kita dalam ibadah ini adalah hidup dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita tentang perjalanan pelayanan. Ketika saat itu saya baru tiba dan baru melayani di gereja GKI Sumut Gunung Sinabung. Pada saat itu tahun 2022 saya sudah menjadi penatua khusus ataupun vikaris. Dan dalam program klasis itu saya diarahkan untuk melayani di GKI Sumut Kisaran. Nah, di GKI Sumut Kisaran itu saya kan belum pernah sama sekali ke sana. Nggak tahu letak kotanya, jalannya seperti apa dan bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi karena canggihnya dunia ini, ada di handphone yang namanya GPS. Apa itu GPS, Bapak Ibu? Itu adalah Global Positioning System, atau yang mengatur kita untuk mengarahkan ke tempat tujuan di mana kita tidak tahu tujuan itu akan diarahkan oleh Google lewat GPS. Dan saya yakin Bapak Ibu, pasti kita semua di sini pernah menggunakan GPS supaya apa? Supaya perjalanannya itu lancar-lancar saja, nyaman, nggak perlu berhenti nanya orang. Karena ada GPS yang mengatur, tinggal klik tempat tujuannya di mana. Contoh saat itu saya klik GKI Sumut Kisaran dan langsung diarahkan oleh GPS untuk menuju ke sana tanpa bertanya kiri kanan. Saya pun sampai di sana dengan keadaan baik dan tidak telat untuk memimpin ibadah minggu di sana. Ternyata Bapak Ibu, dalam GPS ini tidak hanya berbicara tentang kita menuntun ke tempat jalan yang akan dituju. Tetapi GPS ini juga bisa menuntun kita di dalam perjalanan iman. GPS ini bukan Global Positioning System, melainkan God's Positioning System. Artinya adalah sistem pemosisi Tuhan. Artinya adalah hikmat Tuhan. Jadi hikmat Tuhanlah yang menjadi penuntun kita di dalam menjalani kehidupan sepanjang tahun 2023. Kata hikmat Bapak Ibu itu diambil dalam bahasa Ibrani yang dikatakan cakam, yang berarti bijaksana. Bijaksana itu apa Pak Pendeta? Bijaksana itu artinya adalah kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dan di dalam kebijaksanaan ini ada kata pengertian yang berarti kemampuan melihat sebuah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, tentu di dalam kita menjalani kehidupan sepanjang tahun 2023, hikmat Tuhanlah yang menjadi penuntun kita di dalam melewati hari-hari kita. Mulai dari Januari, Februari, Maret, sampai saat ini Desember. Tidak lagi menunggu hitungan hari Bapak Ibu tahun 2023 ini. Tetapi tinggal menunggu hitungan jam. Tuhan telah menuntun kita di dalam hikmat-Nya. Tuhan telah menuntun kita dalam menjalani kehidupan sampai tiba saatnya menunggu hitungan jam tahun 2023 akan berganti menjadi tahun 2024. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, namanya di dalam menjalani 365 hari di dalam dunia, tentu saja misteri-misteri itu terjadi dan terungkap di dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, itu tidak terlepas dari sepengetahuan Tuhan Yesus Kristus. Baik saat kita mengalami sukacita, ada sepanjang tahun 2023 ini,
3 orang yang menerima pemberkatan nikah dari saya. Memulai hidup baru, memulai keluarga baru, memulai manis pahitnya kehidupan berkeluarga. Dan juga di dalam sukacita ada menanti dan menerima kelahiran cucu ataupun anak di tengah-tengah keluarga. Tentu itu menghadirkan sukacita di dalam menjalani kehidupan. Di mana juga usia yang semakin bertambah. Yang dulu rambutnya putih, yang dulu rambutnya hitam, lama-lama menjadi putih. Bukan karena uban, tetapi karena semakin tua. Ya, setiap menit, setiap detik akan ada perubahan. Ya Bapak Ibu. Yang mungkin dulu kurus, sekarang udah mulai agak gemukan. Ya, ini tidak terlepas dari hikmat Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani dengan penuh sukacita. Namun Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan juga ada duka cita. Di mana keluarga, suami, istri, anak pergi meninggalkan kita menuju ke rumah Bapa di surga. Tetapi karena hikmat Tuhan, kita boleh melalui hari-hari itu. Itu semua karena kekuatan Tuhan, Bapak Ibu. Itu semua karena berkat Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan hikmat dan berkatnya, tentu kita akan hancur. Tidak bisa move on, tidak bisa bangkit. Oleh sebab itu kita bersyukur di mana Tuhan masih menyertai kita, menuntun langkah hidup kita sampai di penghujung akhir tahun 2024 ini. Dan tuntunan Tuhan itu terletak dan tertulis di dalam nats bacaan kita Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia." Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita mau menerima penegasan bahwa di dalam menjalani kehidupan sepanjang tahun 2023 ini, Yesuslah yang menjadi terang bagi kita. Yesuslah yang menjadi penuntun di dalam kita menjalani kehidupan kita Bapak Ibu. Kita boleh berhasil, kita boleh gagal, kita boleh tertawa, kita boleh menangis. Itu semua tidak terlepas dari perhatian Tuhan Yesus kepada kita. Namun di balik semua yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan menemani kita. Tuhan menguatkan kita. Dan Tuhan tidak akan sekalipun meninggalkan kita di dalam menjalani kehidupan. Karena Ia adalah terang. Terang yang menyinari kehidupan kita. Terang yang menunjukkan jalan kita yang gelap supaya tampak jelas Tuhan menuntun kita. Mungkin saat ini ada yang beroleh kelulusan dari sekolahnya. Ada yang boleh tamat SMA. Ada yang boleh tamat kuliah. Ada yang boleh diterima dalam pekerjaan. Itu semua Tuhan yang menunjukkan sepanjang dalam perjalanan kehidupan. Tetapi satu yang saya yakini Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam kegelapan. Apa artinya? Bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita untuk terus-menerus berada di dalam duka cita. Tuhan Yesus tidak pernah mau meninggalkan kita untuk terus-menerus berada di dalam kegagalan. Tetapi Tuhan Yesus akan menyertai kita dan akan memberikan kepada kita kedamaian di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan dalam teks berikutnya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup inilah Bapak Ibu yang tentunya sudah kita rasakan, yang tentunya sudah kita alami sepanjang tahun 2023, di mana Tuhan Yesus Kristus terus-menerus menuntun kita di dalam melewati setiap keadaan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, memang dalam pernyataan ini ketika Tuhan Yesus menyampaikan jati dirinya
kepada orang-orang yang saat itu mendengarkannya, kepada ahli-ahli Taurat. Tapi mereka, orang-orang Farisi itu berkata kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu dan kesaksianmu itu tidak benar. Yesus ditolak oleh dunia. Yesus tidak diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka tidak tahu apa-apa karena mereka bukanlah orang yang beriman kepada Yesus. Karena mereka bukanlah orang yang percaya kepada Yesus sehingga mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi kalau mereka orang yang percaya, mereka pasti mengenal Yesus adalah sang terang, Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Dan Roh Kudus itu juga ada di dalam Bapa dan Yesus Kristus. Itulah tentang Tritunggal, Trinitas Allah yang dinyatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tentulah kita di sini bukan orang-orang Farisi. Karena kita adalah orang-orang percaya yang mengimani bahwa Yesus adalah terang yang menuntun kehidupan kita. Siapa di sini Bapak Ibu yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah menyertai kehidupan kita? Tidak ada. Kita semua percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 ini. Oleh sebab itu, setiap pilihan di dalam kita menjalani kehidupan itu adalah hikmat yang diberikan Tuhan lewat pilihan-pilihan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya teringat Bapak Ibu Saudara dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14, di mana ada seorang raja yang bernama Salomo ketika ia berdoa kepada Tuhan untuk menjalani jabatan yang baru, yang pada saat itu Salomo masih muda dan ia menjadi raja atas bangsa Israel. Ia minta kepada Tuhan, apa yang dimintanya? Hikmat. Hikmat dari Tuhanlah yang diminta oleh sang raja ini untuk memimpin bangsa Israel dalam menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika ia diperhadapkan sebuah masalah di mana ada ibu-ibu yang mengaku anaknya itu, ada 2 orang ibu yang mengakui tinggal 1 anak itu adalah anaknya masing-masing. Raja Salomo pun menggunakan hikmatnya dengan menyatakan, kalau begitu anak ini akan dipotong menjadi 2. Sang ibu mengatakan, kalau begitu serahkan aja sama ibu yang satu lagi. Potong saja biar adil. Siapa yang dipilih Salomo? Yang dipilih Salomo adalah ibu yang mengatakan serahkan saja anak ini kepada ibu yang satunya. Itulah hikmat Bapak Ibu. Hikmat yang diterima oleh Salomo menjadi seorang pemimpin di dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang raja atas bangsa Israel. Sehingga seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, hikmat adalah kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bahwa Bapak, ayah adalah seorang pemimpin di dalam keluarganya. Sehingga seorang ayah tentu akan memilih yang terbaik di dalam tahun 2023 untuk anggota keluarganya, anak dan istri-istrinya. Anak-anak dan istrinya. Saya bilang pula istri-istrinya, bahaya nanti. Nah, sehingga sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga, ayah membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk meratapi, menjalani tahun yang akan datang. Begitu juga ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu yang saat ini menjadi single parent juga merupakan pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Menjadi ayah sekaligus ibu yang memimpin, memikirkan, memilih mana yang terbaik untuk anak-anaknya. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk menjalani kehidupan tahun berikutnya. Supaya Tuhan menolong dan menguatkan. Begitu juga pemuda-pemudi Bapak Ibu Saudara. Pemuda dan pemudi adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dia memilih dalam pergaulannya mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita pemuda, karena aku masih muda ya Bapak. Kita yang memilih mana yang baik ataupun yang tidak baik dalam menjalani kehidupan. Baik di dalam kota Pematang Siantar
ataupun di luar kota Pematang Siantar. Baik dalam menjalani proses belajar mengajar ataupun yang sudah bekerja. Kita adalah pemimpin, sehingga dalam menjalani kehidupan kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Hikmat apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu kepada kita? Yaitu Yesus menawarkan kepada kita bahwa akulah terang dunia. Maka dengan kata itu kita dituntun untuk mengikuti Yesus dan berpusat kepada Yesus dalam menjalani segala aspek kehidupan kita. Dan kita boleh bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kuat. Kita boleh bertahan. Kita boleh menikmati hidup. Itu semua tidak terlepas dari hikmat dan berkat Tuhan yang diberikannya di dalam kehidupan kita. Sama seperti Raja Salomo Bapak Ibu yang merupakan seorang pemimpin. Ia meminta hikmat dari Tuhan. Dan ia pun berhasil memimpin kerajaan bangsa Israel sampai diturunkan kepada anaknya menjadi raja pengganti. Begitu juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Sampai kapan kita memerlukan hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini? Sampai Tuhan memanggil kita untuk pulang ke rumahnya di surga. Maka hikmat merupakan hal yang sangat penting dan terpenting di dalam kita mempersiapkan diri untuk menjalani tahun yang baru Bapak Ibu. Tadi pagi mungkin nanti selesai ibadah akan dibagikan kertas ibadah. Ya, untuk beribadah masing-masing di rumah. Di mana di situ dibuat sebuah catatan ayah memimpin ibadah atau ibu. Di mana ayah dan ibu merupakan pemimpin di dalam keluarga. Di mana ayah dan ibulah yang akan memberikan pilihan-pilihan kepada anggota keluarga, mana yang baik dan yang tidak baik. Dan tentulah dalam ibadah itu kita pasti mengingatkan, memberikan harapan-harapan, memberikan wejangan-wejangan tentang hari depan. Dan kita beriman, hari depan adalah hari yang cerah dan penuh dengan pelangi yang mewarnai kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya hari depan kita sebagai manusia gak tahu kita akan apa yang akan terjadi esok. Makanya ada dikatakan dalam lagu PKJ, tak kutahukan hari esok. Gak ada yang tahu kita besok seperti apa. Gak ada yang tahu besok kita bagaimana keadaan kita, gimana hidup kita, gimana kesehatan kita, apakah kita masih bisa tertawa atau tidak, gak ada yang tahu. Tapi satu hal yang mau saya katakan lewat firman Tuhan Bapak Ibu. Yesus adalah terang dunia. Ia tidak akan pernah meninggalkanmu, meninggalkan kita di dalam menjalani tahun yang baru nanti. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Yesus Kristus adalah Allah yang menepati janjinya bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, lewat tema hidup dalam hikmat Tuhan, mari kita lebih lagi mengandalkan Tuhan dan mempercayakan Tuhan untuk menjalani hidup kita. Karena hikmat Tuhan itu sangat penting bagi kita untuk menjalani kehidupan dan hari depan yang penuh dengan misteri, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan dan pilihan-pilihan. Maka hikmat Tuhanlah yang kita butuhkan menjadi bekal kita dalam menjalani hidup. Dan mari kita membuka hidup kita untuk bersedia hidup di dalam hikmat Tuhan, yaitu hidup di dalam terang Kristus, hidup dengan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan sekali lagi berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Itulah yang menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Itulah yang menjadi refleksi kita. Di mana tadi kita boleh berefleksi di dalam ibadah kita,
bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, menyertai perjalanan kehidupan kita, menyertai perjalanan keluarga kita, menyertai perjalanan pembangunan dan pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Tentu itu tidak terlepas dari perhatian dan seizin Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, umat percaya, orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita tidak dibatasi dan tidak dilarang untuk berpengharapan. Mari kita berpengharapan kepada Tuhan bahwa hari depan Tuhan semakin memberkati kita. Kita berpengharapan kepada Tuhan, hari depan Tuhan semakin memberkati, menyertai dan menolong kehidupan kita. Usaha-usaha, pekerjaan, pendidikan, Tuhan pasti akan menolong dan memberkati. Mungkin di tahun 2023 saat 1 Januari banyak sekali harapan-harapan, resolusi-resolusi yang disampaikan dan ingin dijalankan. Tapi belum terwujud. Jangan kecewa Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa sepanjang zaman. Bukan hanya berkuasa di tahun 2023. Tetapi di 2024 kita percaya. Segala sesuatu yang menjadi pengharapan kita, itu pasti akan Tuhan wujudkan dalam menjalani kehidupan. Yang percaya boleh katakan amin Bapak. Terpujilah Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami boleh mendengarkan sabda Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa dalam kami menjalani hidup sepanjang tahun 2023,